Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi berlaku di DKI Jakarta mulai Jumat 10 April 2020. Jadi maksudnya gimana? Oh, sama kayak lockdown. Jadi gini, namanya juga pembatasan. Itu berarti semua kegiatan orang termasuk transportasi dan fasilitas umum dibatasi. Tapi sedikit berbeda dengan lockdown. Oh, jadi tetap bisa keluar rumah? Masih bisa nge-gym dong ya? Kan olahraga biar sehat. Olahraga di rumah aja. Sekolah dan tempat kerja juga diganti belajar dan kerja dari rumah. Study and work from home. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di Jakarta, kegiatan keagamaan, sosial budaya, serta tempat atau fasilitas umum dibatasi. Seperti RPTRA, balai pertemuan, gedung olahraga, museum, fasilitas umum untuk hiburan, semua ditutup selama PSBB. PSBB memang tidak melarang kita keluar rumah, tapi keluar untuk urusan darurat atau urusan penting saja. Misalnya beli makanan, minuman, cek kesehatan, atau beli obat. Jangan lupa tetap memperhatikan physical distancing. Wajib pakai masker, hindari kontak fisik, rajin cuci tangan. Bentar, kantor aku belum kasih imbauan work from home nih. Tetap disuruh masuk. Serius, bye-bye. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, kantor yang nekat buka saat PSBB akan didenda 100 juta rupiah dan hukuman maksimal 1 tahun penjara. Hukuman 1 tahun atau denda 100 juta. Tapi ada 8 sektor atau layanan yang bisa tetap beroperasi, yaitu kesehatan, pangan, makanan dan minuman, energi termasuk air, gas, listrik dan pompa bensin, komunikasi, keuangan dan perbankan, kegiatan logistik barang, kebutuhan keseharian retail seperti warung dan toko, serta industri strategis. Di luar dari itu wajib ditutup. Aku kan anak kos, kadang butuh delivery makanan dari ojol, masih bisa. Jadi, berdasarkan peraturan Menkes, ojol masih bisa beroperasi untuk antar makanan dan barang. Tapi dilarang mengangkut penumpang karena berkaitan dengan social distancing. Nah, untuk pengendara sepeda motor pribadi masih boleh berboncengan. Tapi dengan syarat pengendara dan yang dibonceng masih satu keluarga dan memiliki alamat rumah yang sama. Transportasi umum seperti MRT, Transjakarta, LRT masih jalan? Masih, namun jam operasinya dibatasi dari jam 6 sampai jam 6 sore. Kapasitas penumpang dikurangi 50%. Untuk angkot dan bus umum juga dibatasi jumlah penumpangnya. PSBB memang tidak melarang mobil lalu lalang, tapi balik lagi, di rumah aja ya. Gak usah keluar-keluar kalau bukan urusan darurat. Sama satu lagi, pengen ketemu temen karena kangen, main ke rumah oma dan opa buat menghibur mereka, ngumpul bareng keluarga dan sahabat dalam jumlah yang banyak, itu wajar pengen kita lakuin. Kita tidak dilarang kemana-mana. Tapi kita diimbau untuk di rumah aja. Karena kita tidak tahu apakah kita ini positif corona atau teman dan kerabat kita yang positif. Menurut hasil penelitian di berbagai negara, lebih dari 50% orang terpapar corona tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi, sayang keluarga, sayang diri sendiri, sama-sama bantu memutus rantai penularan. Kasian, keluarga aku ada yang mau nikah nih, tapi lagi PSBB, gimana ya? Sesuai rilis Kemenak, pasangan yang mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020 tetap bisa melangsungkan hanya ijab kabul di kantor KUA atau hanya pemberkatan nikah saja. Yang boleh hadir maksimal 10 orang. Resepsinya harus ditunda. Dan sejak 3 April 2020, Kemenak menutup pendaftaran pernikahan untuk sementara waktu. Yang mau nikah, sabar ya. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh iya, sekarang kalau keluar kenapa harus pakai masker? Karena penularan corona itu lewat droplet atau liur. Virus ini menginfeksi lewat saluran pernafasan. Jadi jangan sampai masuk ke mata, hidung, atau mulut kita.
Lagi pula, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya terpapar corona. Sekali lagi, lebih dari 50% orang yang terpapar corona tidak menunjukkan gejala apapun. Bisa jadi imun tubuhnya memang kuat, tapi kasihan kan kalau tanpa sengaja menularkan ke orang-orang yang rentan terjangkit. Terus warga miskin di Jakarta gimana dong? Kasian mereka, pasti tambah susah cari makan. Karena pandemi ini berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan miskin pasca kebijakan PSBB di DKI, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada bantuan sosial bagi warga Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Di antaranya bantuan sembako senilai Rp600.000 per bulan yang akan diterima 2,6 juta warga DKI Jakarta dan 1,6 juta warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, ada juga program keselamatan yang diberikan Polri untuk 197.000 supir bus atau truk hingga kernet. Mereka akan mendapat insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Oh iya, PSBB ini berlaku selama 14 hari, namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang. Jadi, yuk kita bekerja sama patuhi semua aturan dalam PSBB ini demi mencegah penularan virus corona yang lebih luas. We're in this together.